Om Swastiastu. Bersama dengan Bapak kembali. Pada pelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang materi Pancayamobrata. Sebelum Bapak mulai, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, kita lanjutkan pengertian dan bagian-bagian dari Pancayamobrata. Pengertian Pancayamobrata berarti 5 macam cara untuk mengendalikan keinginan secara lahir. Bagian Pancayamobrata terdiri dari yang pertama, ahimsa, yang berarti tidak melakukan kekerasan kepada semua makhluk hidup. Yang kedua ada brahmacari, yang berarti masa di mana seseorang menuntut ilmu. Terus yang ketiga, satya, yang berarti sebuah kesetiaan dan sebuah kejujuran. Dan keempat berarti awiwaharika, yang berarti melakukan suatu usaha menurut ajaran kebenaran atau dharma. Dan terakhir yang kelima, astenya, berarti tidak mencuri milik orang lain. Pertama, mari kita bahas ahimsa. Ahimsa dari kata a, yang berarti tidak, dan himsa, yang berarti menyakiti atau membunuh. Dengan demikian, ahimsa berarti suatu perbuatan yang tidak menyakiti makhluk hidup, atau juga disebut dengan sebagai kasih sayang kepada semua makhluk hidup ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ahimsa dimaksud di sini adalah tidak semena-mena menyakiti, membunuh demi keuntungan pribadi atau dendam atau marah, melainkan membunuh di sini bertujuan untuk pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atau dengan kepentingan umum atau yatnya. Menurut ajaran Dharma, di dalam sloka disebutkan ahimsa para dharma, artinya kebajikan atau kebenaran dharma yang tertinggi terdapat pada ahimsa karena tidak menyakiti makhluk hidup. Dengan demikian, sebenarnya ajaran ahimsa itu tidak lain harus memperhatikan dan mengendalikan tingkah laku agar pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak menyakiti orang lain atau makhluk hidup. Setiap pikiran, perkataan, perbuatan yang tujuannya menyakiti, maka disebut sebagai perbuatan himsa. Oleh karena itu, hindari perbuatan himsa di sini. Karena kita sebagai makhluk hidup harus saling asah, asih, dan asuh terhadap sesama. Karena jiratman kita sama dengan makhluk yang berasal dari sumber, yaitu Sang Hyang Paramatma atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Lanjut yang kedua, brahmacari. Brahmacari adalah masa menuntut ilmu atau usia remaja atau menuntut ilmu sebanyak-banyaknya atau usia belajar. Seperti murid-murid sekolah, kata brahmacari terdiri dari suku kata yang pertama Brahma dan Cari atau Canya. Brahma berarti ilmu pengetahuan, sedangkan Cari atau Carya berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata car yang artinya gerak atau tingkah laku. Sehingga pengertian brahmacari yaitu tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Brahmacari juga disebut sebagai masa aguron-guron, yaitu masa berguru. Oleh karena itu, seorang siswa harus berani mempunyai pikiran yang bersih, yang hanya memikirkan pelajaran atau ilmu pengetahuan saja, supaya perasaan dan pikiran bisa terpusat. Belajar dengan baik perlu adanya tata tertib yang baik, seperti pemakaian waktu, kebersihan, kesopanan, ketertiban, pembagian tugas, dan juga sanksi-sanksi pelanggaran. Oleh karena itu, dalam fase brahmacari ini, siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan di mana pengetahuan tersebut dapat digunakan
untuk kehidupan selanjutnya dan juga diperuntukkan untuk perbuatan baik di kehidupan sehari-hari. Lanjut yang ketiga, yaitu ada satya. Satya berarti benar, jujur, dan setia. Satya juga dapat diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil dalam menuju kebenaran, yang dimana prakteknya meliputi kata-kata yang tepat dan dilandasi kebajikan untuk mencapai kebaikan bersama. Di dalam sastra, kita juga sering bagi moto atau semboyan, yaitu Satyam Epam Jayanti, yang artinya hanya kejujuranlah yang menang, bukan kemaksiatan maupun kejahatan. Adapun 5 macam satya yang disebut dengan Panca Satya terdiri dari Satya Hendraya, yang berarti setia dan jujur terhadap kata hati. Kedua, ada Satya Wacana yang berarti setia dan jujur terhadap perkataan. Yang ketiga, ada Satya Samaya yang berarti setia dan jujur terhadap janji. Yang keempat, ada Satya Laksana, artinya setia dan jujur terhadap perbuatan. Yang kelima, ada Satya Mitra, yaitu berarti setia dan jujur terhadap teman. Dalam Pancasatya ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, satya merupakan suatu kepercayaan yang dimiliki seseorang. Apabila disalahgunakan, seseorang dapat tidak dipercayai. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila manusia mengucapkan janji atau satya, diusahakan untuk menepatinya. Lanjut, yang keempat, ada Awi Awaharika, yang berarti tidak terikat pada ikatan keduniawan. Ajaran Awi Waharika menjadikan seorang rendah hati, sederhana, jujur, menyayangi sesama, berbudi luhur, dan tidak mengharapkan pujian maupun suka menolong tanpa pamrih. Melaksanakan konsep ajaran ini sebagai wujud kewajiban yang dilakukan dalam kehidupan dengan bekerja tanpa mengharapkan imbalan atau tanpa pamrih. Dalam penerapan kehidupan, ajaran Awi Waharika ini tentu sangat penting dalam mengamalkan kehidupan sosial kemasyarakatan di kehidupan, khususnya kehidupan Bali. Penerapan ajaran ini menjadi insan dalam memperhatikan lingkungannya dengan selalu bekerja sesuai dengan kewajiban dan keahliannya. Baik yang bersangkutan, kewajiban ini dilakukan dengan sebaik mungkin tanpa adanya paksaan maupun dorongan dari pihak siapapun. Karena di sini seseorang harus menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan dengan jalan menolong orang lain, dengan mengambil karma wasana yang baik sesuai dengan ajaran Dharma. Terus lanjut yang terakhir, ada Astenya. Astenya atau Asteya merupakan penjelasan tidak mencuri atau tidak memperkosa hak milik orang lain, atau memikirkan barang milik orang lain, atau bisa dijadikan sebagai tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Astenya ini mengajarkan manusia agar selalu jujur, tidak suka pada hak milik orang lain, dalam artian tidak mencuri, korupsi, atau perbuatan sejenisnya, karena perbuatan tersebut dilarang oleh agama, sehingga harus tumbuh dan tentang sifat ini tidak menginginkan barang orang lain tersebut. Oleh karenanya, ketika kalian mencuri akan merugikan diri kalian sendiri dengan mencemarkan nama baik dan orang lain yang sebagai korbannya. Oleh karena itu, banyak kita bisa lihat contohnya di kehidupan sekarang. Ketika seseorang mencuri, bukan hanya pelakunya saja yang dapat hukuman, melainkan juga keluarganya. Karena di dalam masyarakat, semua pihak yang terlibat akan selalu melihat pelakunya dan melibatkan orang tuanya. Oleh karena itu, alangkah baiknya ajaran dari Pancayamabrata ini sebagai 5 cara
untuk mengendalikan pikiran kalian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dalam pengendalian diri ini kita dapat melakukan yang terbaik sesuai dengan ajaran Dharma untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian dapat dengan senantiasa menerapkan ajaran ini sebaik-baiknya agar bermanfaat di kehidupan yang akan kalian hadapi. Untuk itu, mungkin itu saja untuk penjelasan dalam Panca Yamabrata ini. Bila ada pertanyaan, silakan tanyakan di Google Classroom Mapel Agama Hindu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.